Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Dalia dengan NPM 2505109011000004 dari kelas Rabu 14 PTN Stat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan laporan output deskriptif. Ini adalah bagaimana cara membuat data statistika deskriptif. Jadi, ini adalah tampilan data Excel yang telah dibuat. Sekarang, datanya kita copy dari nama sampai nama terakhir. Kita copy. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS. Jadi di SPSS ada dua tampilan, yaitu ada variable view dan juga data view. Lalu kita pastikan data tersebut pada data view. Nah, ini adalah tampilan setelah kita paste. Kemudian, kita buka variable view untuk mengubah nama-nama. Pada baris pertama, kita ubah menjadi nama. Pada baris kedua, jadi jenis kelamin. Nah, pada ini nggak boleh spasi karena nanti bisa jadi error di akhirnya. Yang ketiga, menjadi umur. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, pendapatan. Dan yang terakhir, konsumsi. Nah, selanjutnya kita ke type. Type ini berfungsi untuk, yaitu pada nama ini kita ubah menjadi string. Kenapa string? Karena untuk penulisan nama itu kita menggunakan huruf, bukan angka. Jadi sebaiknya kita pada baris nama ubah jadi type string. Nah, selanjutnya dari jenis kelamin sampai konsumsi kita ubah menjadi numerik karena menggunakan angka. Nah, selanjutnya kita ke kolom width. Width ini berfungsi untuk mengatur banyaknya huruf atau angka yang akan kita gunakan untuk baris pertama. Saya akan mengubah menjadi 17 karena menunjukkan banyaknya huruf yang akan saya gunakan pada tabel nama. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin sampai konsumsi saya ubah menjadi 8 saja. Nah, selanjutnya kita ke kolom desimal. Jadi kolom desimal ini berfungsi untuk menampilkan banyaknya angka desimal dari suatu data, karena pada data ini kita tidak membutuhkan desimal, jadi kita ubah dia menjadi 0 saja agar tampilannya tidak desimal. Selanjutnya pada kolom label. Kolom label ini berfungsi untuk memperjelas atau tampilan lebih rapi. Jadi pada kolom ini dibolehkan menggunakan spasi. Nah, nama kita ubah menjadi nama responden. Selanjutnya jenis kelamin. Selanjutnya kita ke kolom value. Jadi kolom value ini berfungsi untuk menyingkatkan penggunaan huruf. Jadi pada label ini data untuk baris yang kedua dan juga keempat kita ubah dengan angka. Kita misalkan dengan angka. Contohnya pada jenis kelamin yaitu value pertama untuk laki-laki.
lalu kita add, dan kedua untuk perempuan. Lalu kita add, dan oke. Nah, selanjutnya pada pendidikan, value yang pertama untuk SD, lalu kita value yang kedua untuk SLTP, lalu kita add, value yang ketiga untuk SLTA, lalu kita add, value keempat untuk D3, lalu kita add, value kelima untuk S1, lalu kita add, selanjutnya oke. Lanjut pada kolom missing. Jadi ini dari data yang kita buat pada data view ini, yaitu pada pendapatan dan konsumsi. Jadinya caranya itu kita ubah pada pendapatan dan juga konsumsi. Kita tekan klik titik 3, lalu discrete missing value, lalu kita ketik 9.999 dan oke. Begitu juga pada konsumsi. Discrete, lalu 9.999, lalu oke. Nah, untuk kolom ini itu berfungsi untuk mengatur lebarnya dari suatu kolom. Jadi pada baris pertama, saya buat jadi 17. Pada baris yang kedua, sampai konsumsi, saya ubah menjadi 8. Pada kolom align, yaitu berfungsi untuk mengatur rata, yaitu rata kiri dan juga rata kanan. Jadi untuk nama, saya biarkan rata kiri atau left, sedangkan kelamin sampai konsumsi, saya ubah menjadi center atau rata tengah. Nah, untuk kolom measure ini yaitu berfungsi untuk memudahkan waktu kita ingin mengelompokkan data sesuai yang diinginkan. Nah, untuk nama ini yaitu yang nama dan jenis kelamin saya biarkan nominal, dan yang ketiga saya pilih scale, yang keempat ordinal, dan yang kelima dan yang keenam yaitu scale. Nah, untuk kolom row ini kita pastikan untuk semuanya itu sudah terinput. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, ini sudah bagus. Sebelumnya kita rapikan dulu agar tampilannya lebih rapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan output deskriptif. Yaitu kita tekan analyze, lalu deskriptif statistik, lalu tekan deskriptif. Selanjutnya kita masukkan umur, pendapatan, dan juga konsumsi. Selanjutnya kita klik option dan kita centang semuanya. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, jadi inilah tampilan output yang sudah kita buat. Di sini terdapat statistiknya itu 16. Kenapa 16? Karena tadi kita pada datanya terdapat dua data yang missing, jadinya 16. Selanjutnya ada range statistik. Jadi range statistik ini ada yang 37, 3.900 dan juga selanjutnya ada minimum. Minimum ini adalah nilai terkecil dari variabel tadi. Selanjutnya ada maksimum statistik, yaitu nilai terbesar dari data yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya ada sum statistik, ini merupakan jumlah hasil keseluruhan nilai data dari variabel tertentu yang sudah kita buat. Nah, setelah jumlahkan hasilnya segini. Selanjutnya ada mean, ada standard deviation, ada varian statistik, ada sameness, dan kurtosis. Jadi berikut merupakan penjelasan bagaimana cara membuat data deskriptif statistik
menggunakan aplikasi SPSS dan bagaimana cara membuat outputnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.